Motif yang mendasari pembunuhan terhadap seorang anggota polisi dari Polres Muara Jambi akhirnya terungkap. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sakit hati karena masalah hutang piutang antar keduanya yang nominalnya hanya Rp150.000. Pelaku pembunuhan terhadap anggota Samapta Polres Muara Jambi, Aida Hendra Marta Utama, akhirnya berhasil diamankan polisi. Ia adalah Nopri Ardi, 38 tahun, seorang oknum anggota Ormas Pemuda Pancasila yang juga sahabat korban sejak kecil. Polisi menghadirkan pelaku saat press release yang digelar Polda Jambi pada Senin 26 Mei 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar. Dalam kasus ini, polisi mengungkap motif yang melatar belakangi pelaku sehingga tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri, yaitu hanya gara-gara hutang piutang. Pelaku yang emosi nekat menghabisi nyawa korban dengan cara mendorong korban hingga terjatuh pada Minggu 18 Mei 2025 lalu. Bahkan, ia juga memukul kepala korban menggunakan barbel. Korban pertama kali ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Korban pertama kali ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi oleh seorang kurir yang hendak mengantarkan paket pesanan sang istri pada Selasa 20 Mei 2025 lalu. Jasad korban yang kondisinya telah membusuk itu berada di lantai rumahnya. Sedangkan saat kejadian berlangsung, di rumah tersebut hanya ada korban dan pelaku. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar mengatakan, kasus pembunuhan ini berhasil diungkap kurang dari 24 jam oleh Satreskrim Polresta Jambi dan Ditreskrimum Polda Jambi melalui investigatif interviewing dan scientific crime investigation. Selain bukti fisik berupa barbel, handphone, sepeda motor, dan pakaian, polisi juga menemukan bukti digital dan keterangan dari saksi kunci yang mengarah pada pelaku. Dan kami juga telah melakukan pemeriksaan secara digital sehingga ditemukan alat bukti digital, dan ini semua bersesuaian dengan keterangan para saksi dan tersangka yang akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan adalah teman dengan korban. Nah, adapun motifnya adalah karena tersangka Nopri Ardi ini adalah mempunyai korban punya hutang terhadap tersangka, dia jengkel. Lalu mereka berdua, ya, pada hari Minggu malam, didorong, dan pada saat itu memang tidak ada orang lain di rumah atau di TKP ini. Nah, setelah terdorong, tentunya didahului sebelumnya dengan pemukulan baik menggunakan tangan maupun sikutnya. Nah, kena ke meja, lalu yang bersangkutan korban jatuh dan diakhiri dengan pemukulan di kepala. Lalu tersangka Nopri Ardi ini meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Yang bersangkutan merupakan anggota Ormas, salah satu Ormas, ya. Inisialnya di sini, kartu anggotanya ini PP, ya. Lalu juga media apa nih Pak DP? Online, ya. Ya, online, ya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sakit hati lantaran perkataan kasar korban terkait hutang piutang antar keduanya. Sakit hati atau apa? Nopri penyebabnya apa? Dia itu lagi utang itu menghina kita, Pak. Dia yang nagih atau kau yang nagih? Pertamanya kan dia tetap punya utang sama dia. Kau juga punya utang sama dia. Nagihnya itu sebelum kasar mungkinnya kan. Di beberapa waktu itu kami ketemuan di situ. Kenapa secara spontan aja gitu kan, dia menjamin duit saya kasih, katanya besok dapat pinjaman 10 juta aku balikan katanya. Tapi ternyata sampai pagi nggak ada dibalikannya kan, sementara kita butuh untuk pembayaran rumah, asuran rumah. Nah, di situ kita jengkel ya, Pak. Jadi kamu sudah ada kesal sebelumnya ya? Kesal secara spontan gitu. Sebelumnya sebelum datang rumahnya juga sudah ada rasa kesal? Nah, belum Pak, sudah dia minjam uang saya ada sekitar 450 atau 350 lah kurang lebihnya, Pak. Yang berutang duluan siapa? Habisnya apa juga Pak sebelumnya? Enggak ada, Pak. Berarti tidak ada motif lainnya, Nop? Istilahnya tuh memang kau rencanakan atau kayak mana, ada tidak dong? Enggak ada, cuma saya spontan aja gitu, karena kesal. Berapa lama kenal dengan almarhum? Nyesal nggak kau? Nyesal, Pak. Nyesal ya? Kawan kecil ya, Bang? Iya, kawan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku yang merupakan oknum anggota Ormas merangkap oknum wartawan ini harus merasakan pengabdian sel tahanan. Ia dikenakan pasal 353 Jungto, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Muara Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.